Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Apa kabar? Semoga sehat-sehat. Dan juga Eva, kita ingin menyapa kepada hadirin yang ada di area debat ketiga pada malam hari ini. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Sehat? Nampaknya kurang semangat ya, silakan disapa lagi. Kita sapa lagi, Bapak Ibu sehat? Nah, senang ya kalau semuanya semangat. betul, karena sehat dan semangat itu adalah bahan bakar kita untuk perhelatan demokrasi ini. Boleh tepuk tangan? Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata. Selamat malam Pak Wahyu. Dan juga yang kami hormati Ibu Astri Megatari, anggota Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Sehat Bu? Alhamdulillah. Selamat datang juga kepada Bapak Dodi Wijaya, Bapak Fahmi Zikrillah. Selamat malam juga kepada Bapak Irwan Supriyadi Rambe, Ibu Nelvia Gustina, Bapak Muhammad Tarmizi. Yang kami hormati Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dirja Abdul Qadir. Yang kami hormati pula Deputi Bidang Dukungan Teknis Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Eberta Kauwima. Dan tak lupa juga Eva, kita ingin sapa selamat malam kepada seluruh tamu undangan, seluruh pimpinan partai politik, tim sukses ketiga paslon, kepada seluruh tamu undangan dan tentu saja rekan-rekan media yang meliput pada malam hari ini. Betul, tentu menjadi kebanggaan bagi saya dan Jamie bisa berpartisipasi pada debat ketiga yang menjadi debat pamungkas sebelum warga DKI Jakarta menentukan pilihannya pada tanggal 27 November 2024. Keywordnya menentukan pilihan. Kalau saya boleh tanya, Eva sendiri sudah menentukan pilihan belum? Waduh, kalau itu rahasia ya Jamie. Rahasia, oke. Kalaupun misalnya belum ya, Eva dan juga hadirin yang ada di rumah dan pun di area studio, tidak apa-apa. Kalaupun swing voter, kita masih memiliki 10 hari lagi. 10 hari lagi ya, menuju 27 November. 27 November. Dan juga pada debat malam hari ini, debat pamungkas ya, kita akan melihat bagaimana ketiga paslon saling menghadirkan ide, saling bertanya, dan juga saling beradu argumentasi. Dalam tema malam hari ini, lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Betul, ada 6 subtema Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, yakni penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara, serta transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni, dan penataan ruang terbuka hijau. Ada 6 Bapak Ibu, kurang lebih itu juga yang akan menjadi PR ya, bagi paslon gubernur dan juga calon gubernur yang akan terpilih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan kami berdua menemani Anda hingga ujung acara. Bersama saya, Jamie Darusman. Dan saya, Eva Wondo. Inilah debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Pemilihan tahun 2024. Terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya. Baik, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan mengundang pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Baik, kepada paslon 1, kami persilakan menuju podium.
Cukup? Cukup, silakan kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya kita panggil pasangan nomor urut 2, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MMM Hum, dan juga Bapak Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto, MT. Baik, silakan menuju podium, Bapak-bapak. Mohon tenang, Bapak Ibu. Mohon Dan- tenang agar bisa kita lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ya. Dan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Semuanya sehat, semangat. Kita senang sekali Eva ya. Ketiga paslon sudah hadir. Bagaimana Bapak Ibu kalau biar adil ya, semangatnya biar adil. Kita tepukin bersama untuk ketiga paslon. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya. Dan hadirin. Oke, sudah cukup. Dan hadirin, untuk mengawali acara kami mohon kepada ketiga pasangan calon serta seluruh tamu undangan hadirin untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan jingle Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Baik, kami mohon Bapak Ibu untuk semuanya berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kau bangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Kawan semua, pilkada telah tiba, masa dimana setiap suara bermakna. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024, ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbang suaramu, peduli Jakarta milik kita, aku dan kamu. Pilkada berkualitas, kita dukung bersama, selalu berintegritas, yuk lakukan semua, damai dan aman
Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumpah ke suaramu, peduli Jakarta kita milik aku dan kamu, yo. Karena berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Damai dan aman bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Suara kita, masa depan Jakarta. Suara kita, masa depan Jakarta. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, untuk seluruh pasangan calon kami persilakan untuk duduk. Begitu juga dengan para hadirin. Baik, Paslon nomor urut 2 dipersilakan. untuk duduk kembali, Bapak-bapak. Baik, Saya suka semangatnya, tapi kita kontrol. baik. Jamie dan pemirsa, beberapa waktu lalu kita juga sudah melaksanakan debat pertama tanggal 6 Oktober dan debat kedua 27 Oktober. Semuanya berjalan dengan lancar dan kondusif. Nah, itu juga yang kita harapkan hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, agar debat ketiga malam hari ini tanggal 17 November juga berlangsung kondusif hingga akhir acara. Ya. Baik, pemirsa, membuka rangkaian debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Kita simak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang dilanjutkan dengan doa. Kepada Bapak Wahyu Dinata dengan hormat kami persilakan. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan KPU Provinsi DKI Jakarta yang hadir saat ini. Yang kami hormati Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta berserta pejabat struktural dan fungsional yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hari ini diwakili oleh Pak Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi DKI Jakarta yang mewakili Pak Kapolda, yang mewakili dari Kejaksaan, dari Kodam Jaya. Yang kami hormati pimpinan partai politik pengusul pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Bapak HM Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 2, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK M Hum dan Bapak Dr. Insinyur Kun Wardana Abiyoto MT. Yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Yang kami hormati para panelis dan moderator, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan, pemirsa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa berkumpul dan bersilaturahmi pada debat ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024.
Bapak Ibu yang hadirin sekalian yang berbahagia, perhelatan debat ketiga atau debat pamungkas ini harus digunakan semaksimal mungkin oleh semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sebagai sarana adu ide, adu gagasan, dan tentu saja menjadi sarana kampanye yang bertujuan untuk menambahkan referensi bagi pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta sebagai kota metropolitan yang akan bertransformasi menjadi kota global, tentu saja memiliki tantangan serta persoalan yang harus dihadapi oleh kepala daerah. Oleh karena itu, debat ketiga ini dengan tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim akan menjadi informasi penting bagi masyarakat Jakarta dalam membuka khasanah wawasan terhadap bagaimana visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Tujuannya tentu memberikan pertimbangan pemilih untuk menjatuhkan pilihannya di TPS pada 27 November yang akan datang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang telah membantu KPU menyusun pertanyaan yang dijadikan bahan untuk debat pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada moderator dan penyelenggara yang akan memoderasi debat pada malam ini. Sebelum memulai acara debat publik malam ini, mari kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan dalam proses penyelenggaraan, tentu saja kami mohon maaf dan terima kasih atas selama ini dukungan yang telah diberikan kepada kami sehingga terlaksanaannya acara malam ini. Untuk menutup, tentu saja kami akan menutup ini dengan pantun. Mohon cakapnya. Debat ketiga diadakan di Hotel Sultan Jakarta. Di Jakarta ada 14.835 yang menjadi tempat pemungutan suara. Mari kita laksanakan debat ketiga ini dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan 27 November masyarakat Jakarta bisa ke TPS dengan damai dan riang gembira. Satu kali lagi. Air matang ditambah es. Jangan lupa bawa keliling kota. Ayo datang ke TPS. Suara kita, masa depan Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan juga pimpinan doanya Bapak Wahyu Dinata, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Baik, hadirin dan pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan jalannya debat ketiga yang menjadi debat pamungkas Pilkada DKI Jakarta 2024. Pastikan 10 hari lagi, tanggal 27 November nanti, kita datang ke TPS, tempat pemungutan suara, untuk menentukan memilih siapa paslon pilihan kita. Mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu, karena suara Anda, masa depan Jakarta. Tentu saja. Baik, hadirin dan pemirsa, debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 akan segera dimulai dan dipandu oleh moderator. Dan inilah hadirin berbahagia, moderator debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Kita sambut Zulfikar Nagy dan Putri Viola. Selamat menyaksikan. Terima kasih Jamie dan Eva. Selamat malam Bapak, Ibu,
Hadirin yang kami hormati, pada debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024, dan di malam hari ini terdapat 7 panelis bersama kami di sini, dan kami mohon kepada para panelis yang kami sebutkan namanya untuk bisa berdiri. Dan langsung saja kita mulai yang pertama. Dr. Yayat Supriyatna MSP, dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Trisakti. Panelis kedua, Anton Ali Abbas, SPI, MSI, MT, PhD, dosen Universitas Paramadina. Panelis ketiga, Hari Ara Huta Barat, SHMH, Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta. Berikutnya adalah panelis keempat, Dr. Endang Sulastri, MSI, dosen Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Panelis kelima, Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute atau IPI. Selanjutnya adalah panelis keenam, Dr. Arisman, pakar ekonomi lingkungan, dosen FEB UIN Jakarta, dan Direktur Eksekutif Center for Southeast Asian Studies atau CSEAS Indonesia. Dan panelis terakhir malam hari ini, Suci Fitriah Tanjung, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta. Baik, dan selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh Ketua Panelis Debat ketiga kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata. Dan kepada Ketua Panelis Debat ketiga, Bapak Yayat Supriyatna, kami persilakan untuk menuju ke panggung. Dan kami persilakan Ketua Panelis untuk menyerahkan koper yang berisi amplop pertanyaan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah koper yang berisi amplop pertanyaan untuk debat ketiga malam hari ini. Baik, terima kasih untuk Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta dan juga Ketua Panelis. Kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Dan sebelum memulai debat di malam hari ini, terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati oleh hadirin yang berada di ruangan ini dan di luar ruangan, dan juga harus ditaati oleh para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan berdebat di malam hari ini. Mari kita simak bersama tata tertib debat malam hari ini. Tata tertib debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP, hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban, tidak meneriakkan yel-yel atau slogan selama pasangan calon berbicara, dan tidak melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Jika ada tamu undangan yang tidak mematuhi tata tertib debat, maka dapat dikeluarkan dari lokasi debat. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan kembali para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024, dan kami mohon para calon untuk menuju podium. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan
Bapak Haji Suswono. Baik, harap tenang. Mohon duduk kembali para pendukung. Dan berikutnya adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2. Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Hum dan Bapak Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT. Kami mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tertib. Terima kasih. Dan selanjutnya, calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Baik, mohon tenang. Kita akan memulai jika kemudian para pendukung sudah tenang. Baik, mohon kita sama-sama menaati peraturan untuk semua para pendukung. Dan langsung saja kita akan mulai debat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Ini merupakan sesi pertama dan di sesi ini kita akan mendengarkan visi, misi dan juga program kerja dari masing-masing pasangan calon. Dalam penyampaian visi, misi, dan juga program kerja, para pasangan calon dapat melakukan pemaparan dalam bentuk gambar dan materi presentasi. Ya, dan kesempatan pertama tentunya akan diberikan kepada paslon nomor urut 3. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP atau Sidul untuk menyampaikan visi, misi, dan juga program kerja. Dan Bapak, waktu Anda 4 menit dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati seluruh warga Jakarta, Bapak Ibu hadirin yang hadir di ruangan ini. Jakarta bukan tentang SCBD, Sudirman, Menteng, atau Gatot Subroto saja. Selama hampir 2,5 bulan, saya dan Bang Dul berkeliling di Jakarta. Kami mendapatkan ada 445 RW Kampung Kumuh. Disinilah yang menampakkan perbedaan atau disparitas kaya dan miskin yang begitu mencolok di Jakarta. Saya dan Bang Dul berkeliling ke Kampung Tanah Tinggi, Kampung Bayam, Kampung Apung, Tambora. Di setiap kampung-kampung ini kami mendapatkan sanitasi yang sulit, orang tidur 1 hari dalam 1 rumah dibagi menjadi 3 shift, dan kemudian juga banyak warga di Jakarta yang tidak pernah melihat matahari. Bagi saya dan Bang Dul, menata kampung bukan hanya sekedar menata itu kampungnya. Kumuhnya dihilangkan, kampungnya dipertahankan, dan orang masih bisa mencari makan di kampung tersebut. Saya dan Bang Dul berkomitmen, selain menata kampung, kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau milik pemerintah Jakarta. Langit tanpa polusi, sanitasi bersih, dan lingkungan asri adalah hak bagi semua warga Jakarta. Ruang terbuka hijau sekarang ini 5,2%, undang-undang mengatur 30%. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar ruang terbuka hijau ini bisa diraih dalam era kalau kami menjabat gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Mangrove seawall akan kami lanjutkan. Sekarang ini yang menjadi tugas pemerintah Jakarta adalah kurang 11,1 km. Penambahan armada dan transportasi Jabodetabek berbasis listrik untuk penurunan emisi yang ada.
pasang alat monitor di cerobong asap dan filter udara. Kami akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menuruti ini. Disiapkan bank sampah, warga bisa mengubah sampah menjadi uang. Taman-taman di Jakarta yang kurang lebih 1.527 yang selama ini hanya buka sampai dengan jam 6 sore, akan kami buka 24 jam. CCTV kita pasang, lampu kita pasang, PKL kita persilakan untuk berdagang dan akan kita atur secara tertib dan baik. Air bersih sekarang ini hanya 44% untuk warga Jakarta. Kami berdua, saya dan Bang Dul, kalau menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka kami berjanji pada tahun 2009 akan 100% bisa dipenuhi seluruh air bersih bagi warga Jakarta. Untuk penanganan banjir, pasukan Orange akan bekerja lebih masif dan sumur resapan akan kita lanjutkan. Saya dan Bang Dul bukan atasan. Kita berdua akan menjadi pelayan bagi masyarakat Jakarta. Melayani dengan hati, tanpa gimmick, tanpa janji kosong. Kami berdua bekerja keras, mari kita buat Jakarta menyala. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktunya sama, 4 menit, dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadir lagi pasangan Ridwan Kamil Suswono, nomor urut 1 untuk Pilkada Jakarta. Salam sayang untuk Jakarta Timur sampai Barat, salam cinta untuk warga di Utara Selatan. Salam kasih untuk Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu di ujung sana. Selama 7 minggu kami juga sudah menyapa, belusukan, dan mendapati banyak sekali masalah. Kesimpulannya hanya satu, semua yang kita rasakan hari ini adalah akumulasi dari ketidakadilan tata ruang. Politik tata ruang, politik segregasi dari zaman kolonial, akibatnya kita rasakan hari ini. Maka tugas pasangan Ridho dengan segala inovasinya adalah mengadilkan kembali. Tidak harus selalu diatur oleh hukum pasar, tapi negara harus hadir. Saya hadir bersama Mbak Ade, ini adalah wajah dari generasi Gen Z, usia 21 tahun di Cilincing. Mbak Ade ini punya 2 anak, tidak mampu memiliki hunian yang layak. Mengubur mimpinya untuk punya hunian yang layak di Jakarta. Untuk menyambung hidup susah, inilah akumulasi dari ketidakadilan tata ruang, bermuara pada kekumuhan ekstrim, ada yang mirip pengungsian. Beda jauh dengan Sudirman Tamrin yang kinclong yang sering dicitrakan. Aslinya itu mayoritasnya adalah ini. Air susah, polusi kalau saat kemarau, banjir kalau saat hujan, sampah leleran di mana-mana. Oleh karena itu, peran negara harus hadir untuk mereka. Kita menyiapkan yang namanya program-program renovasi rumah. Dulu saya lakukan 20 juta, mungkin di Jakarta karena mahal 50 sampai 100 juta per rumah. Hunian vertikal buat Gen Z punya mimpi bisa di Jakarta Pusat, lahan-lahan di atas pasar, TOD di stasiun, lahan-lahan di jalan maupun di tengah sungai juga bisa kita inovasikan. Ketidakadilan tata ruang mengakibatkan banjir yang mahal. Di utara akibat perubahan iklim juga gaya hidup kita, tanah sudah turun. Solusi mangrove, kombinasi giant seawall bisa kita bicarakan. Persampahan menyertai ketidakadilan tata ruang. Konsep zero waste harus kita laksanakan. Konsep sirkular ekonomi kita inovasikan. Ketidakadilan tata ruang juga mengakibatkan yang namanya polusi. Kita selesaikan secara ekologis, kita selesaikan secara teknologis.
Dan jangan lupa karena Jakarta semangat kota global, kita hadirkan ekonomi baru, ekonomi pusat bisnis disebarkan ke seluruh Jakarta, kemudian ekonomi kawasan ekonomi khusus di utara dan lain sebagainya menghasilkan 1 juta lapangan pekerjaan. Membangun Jakarta adalah membangun dengan kolaboratif, setengahnya ide warga, setengahnya ide pemimpin. Silakan. Pengalaman adalah modal utama memimpin Jakarta. Pak Ridwan Kamil pernah menjadi wali kota, gubernur, dan penasehat gubernur DKI Jakarta semasa Pak Sutioso dan Pak Fauzi Bowo. Saya pernah jadi anggota DPR dan menteri. Dengan pengalaman ini, kami tidak perlu adaptasi lagi. Kami akan langsung kerja cepat dan senantiasa bangun kolaborasi dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk pimpin Jakarta hanya ada satu solusi, yaitu pemimpin yang siap. Dan itu adalah Ridwan Kamil Suswono nomor 1. Baik, waktunya habis. Terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1. Ya, dan berikutnya kita juga akan mendengarkan visi, misi dan juga program kerja tentunya dari pasangan calon nomor urut 2, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharmapong Rekun SIK MMM dan Bapak Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT untuk bisa membacakan visi, misi. Tapi mohon maaf, mohon tenang, kita berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon secara adil untuk menyampaikan ide gagasan terbaiknya. Mohon tenang semuanya pendukung. Baik. Bapak, waktunya 4 menit dan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Jakarta aman mandiri karena indah adabnya. Program Adab Dharmakun menghadiahkan kepada rakyat Jakarta 10 aman dan 5 mandiri. Mandiri pangan, mandiri papan, mandiri sandang, mandiri air, dan mandiri energi. Aman adab, aman banjir, aman abrasi, aman macet, aman ekonomi, aman kejahatan, aman sampah, aman polusi, aman emisi karbon, dan aman pandemi. Dua manfaatnya yang bakal diperoleh rakyat Jakarta dari program Dharmakun yaitu aman dan mandiri. Hanya bisa terjadi bila rakyat Jakarta kompak, sehingga adab berhasil menjadi pondasi seluruh program Jakartaku Aman. Untuk itu Dharmakun punya satu program untuk rakyat yang kompak, yaitu sistem ekonomi adil, getuk tular adab. Aman adab adalah pondasi dari semua aman lain yang bakal dinikmati rakyat Jakarta. Namun yang perlu kita semua waspadai adalah potensi pandemi berikutnya. Karena kalau sampai terjadi, maka semua program 5 mandiri dan 10 program aman tak bakal ada. Kalau kita alami pandemi lagi, tanda-tandanya sudah sangat jelas. Anggaran sudah ada, WHO sudah amandemen International Health Regulation, memungkinkan potensi penggunaan bioweapon untuk membuat pandemi. Undang-undangnya pun sudah siap, yaitu Undang-Undang Kesehatan yang disahkan tahun 2023 dengan pidana denda 500 juta bagi yang menolak divaksin. Dan untuk perusahaan dendanya bahkan bisa sampai 50 miliar, pidana penjara, bahkan ada hukuman mati. Bagi yang paham, ini gong kematian bagi keamanan pengusaha Jakarta. Karena memudahkan membuka potensi pemerasan masif bagi para pemilik perusahaan. Itu sebabnya saya sangat keras memperjuangkan hak tolak bagi rakyat. Dan saya juga keras menolak terulangnya kembali pandemi sebagai strategi asing untuk menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa perlu biaya mahal untuk perang. Cukup dengan isu kesehatan seperti pandemi atau isu ekonomi seperti serbuan barang impor murah yang membunuh banyak pabrik kita. Jangan sampai ada ekonomi hancur, PHK, tak punya kerja dan makan gara-gara pandemi atau serbuan produk asing lainnya. Apabila diperkirakan kita masih berpotensi menghadapi resesi super berat pada tahun 2025 sampai 2030. Itu sebabnya sistem ekonomi adil
getuk tular adab harus segera dijalankan supaya rakyat tetap aman ekonominya walau dunia resesi. Tapi terpenting jangan ada pandemi lagi sebagai strategi asing menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa perlu biaya mahal untuk perang, cukup dengan isu kesehatan. Itu sebabnya saya membela dokter bangsa sendiri dari dokter asing. Saatnya semua dokter kita kompak. Rakyat juga akan saya ajak kompak bela dokter kita. Jangan kita terjebak oleh pihak yang ingin dokter kita terlihat jelek di mata dunia. Dokter kita banyak yang lebih jago dari asing. Tinggal pemertaan pengalaman dan kompak. Bahaya sekali bila ada pandemi. Masa kita percayakan dokter kepada dokter asing? Dokter asing hanya boleh mengajar, tak boleh praktek. Di sini stop impor dokter asing. Waktu habis Bapak. Baik, terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nomor urut 2. Dan juga mari kita sama-sama berikan apresiasi untuk ketiga pasangan calon yang sudah menyampaikan visi, misi dan juga program kerjanya. Baik, tenang dahulu, kita akan lanjutkan kembali. Mohon tenang. Kita akan lanjutkan. Bapak Ibu, mohon tenang. Baik, hadirin dan pemirsa, kita akan jeda dahulu. Dan di segmen berikutnya kita akan memperdalam visi, misi dan juga program kerja para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan melalui pertanyaan dari panelis sesuai tema. Untuk itu, tetaplah di debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024.